Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binati syifa wa sahah wa salamah wal afiyah wal barakah wa sa'adah bin arain wal maghfirah lana wa li abaina wa li jami'i aqaribina wal wallahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bihadhin yahu bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haqq. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Surah Al-A'raf ayat 105. Wa qala Musa, Al-A'raf 104. Dan berkata Nabi Musa, ya Fir'aunu, wahai Fir'aun. Jadi Nabi Musa masih kecilnya diasuh oleh Fir'aun sampai gede dah, sampai dewasa ya. Sampai Nabi Musa lari ya ke kota Madian. Di situ ketemu dengan Nabi Syuaib. Yang ceritanya panjang lah, akhirnya dinikahkan dengan salah satu putri Nabi Syuaib. Setelah selesai masa bayar maharnya, Nabi Musa kembali lagi ke Mesir untuk berjumpa, berdakwah, mengajak Fir'aun supaya beriman kepada Allah. Di tengah jalan ada cahaya. Nabi Musa paranin, nggak taunya ketemu dengan tongkat. Nah, tongkatnya itu katanya dari sorga yang dulu Nabi Adam, kemudian jatuh ke tangan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kasih Nabi Musa tongkat. Tongkat itu kalau malam menyala. Kalau siang dipakai buat ngangun kambing, ya buat ngerembetin daun-daunan, ya, pokoknya bermanfaat ya siang dan malam itu tongkat. Ya. Makanya jamaah tabligh kemana-mana bawa tongkat. Ya. Yang ngikutin Nabi Musa. Ya. Dan sebenarnya pakai tongkat itu sunnah. Ya, jadi bukan udah tua aja, masih muda juga bagus bawa tongkat. Ya. Cuman kalau sekarang Ustadz bawa tongkat dikira stroke. Janganlah, jadi fitnah nanti. Ya. Tumben tuh Ustadz bawa tongkat stroke apa itu? Udah orang ngomongin.
Padahal sunnah bawa tongkat itu. Ya. Jadi mengingatkan kita bakal mati. Ya. Cuman jarang orang ngamalin. Ya. Ada yang ngamalin pas sudah stroke doang. Ya. Padahal masih muda, bagus bawa tongkat ini. Ya. Coba kalau semuanya ngaji bawa tongkat, serem juga. Ya, ajaran Islam tuh, ya, tapi nggak diamalin. Karena Nabi Musa kemana-mana bawa tongkat. Nah, yang anehnya dari kecil diasuh oleh Fir'aun, udah gede malah dia melawan Fir'aun. Lihat tuh, ya. Dan Fir'aun itu yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu mengatakan aku Tuhanmu yang paling tinggi dan berkuasa semuanya. Nabi Musa hanya punya Allah doang. Ya, secara akal nggak mungkin bisa mengalahkan Nabi, nggak bisa mengalahkan Fir'aun, nggak mungkin secara akal. Yang anehnya justru Fir'aun matinya tenggelam. Coba lihat tuh, ya. Dia kehendak Allah. Kalau Musa melawannya, nggak mungkin. Tentara nggak punya, ya semua nggak punya lah. Tapi dengan kekuasaan Allah, maka Allah tenggelamkan Fir'aun. Ya. Dan banyaklah semua yang begitu model-modelnya. Ya, kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dengan datangnya banjir. Ya. Nah, terus Kan'an, ya, Nabi Ibrahim, ya, melawan raja. Semuanya yang dilawan itu penguasa besar, semuanya raja, tapi semuanya kalah dengan izin Allah. Maka dari situ kita umat Islam jangan khawatir, biarpun Amerika, ya, polisi dunia, tapi kalau Allah berkehendak, bisa nggak negerinya hancur? Bisa. Kita nggak bisa menyerang dia pakai tentara, pakai pesawat, nggak bisa. Tapi dia bisa aja jatuh dengan cara lain, umpamanya kebakaran. Ya, sampai sekarang itu puluhan kilometer. Ya. Sekarang ini baru lagi hutannya dekat Los Angeles itu kebakaran lagi. Ya. Sampai ada pastor masuk Islam. Mengapa? Tadinya dibenci banget. Ya. Bahkan di situ di samping gerejanya ada masjid. Dibenci banget. Ketika terjadi kebakaran, hanya satu-satunya masjid itu yang utuh. Semuanya hangus. Akhirnya dia masuk Islam. Dari Allah itu. Ya. Hidayah dari Allah dengan cara bagaimana aja lah. Nah, jadi pertolongan kita satu-satunya hanya Allah. Jadi kita semuanya harus berserah diri kepada Allah, meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita ibadah dulu, sesudah itu kita minta kepada Allah. Kalau manusia sama sama kita, ya kita bersandar sama presiden, presidennya lengser. Ya. Sekarang bazarnya pada kelabakan lah, siapa lagi lah. Ya. Nah, presidennya pada mau ditangkap. Ya. Kita bersandar sama orang kayanya bangkrut. Ya. Kita bersandar sama orang kuatnya mati. Ya. Bersandarlah hanya kepada Allah. Nanti Allah lah yang kasih jalan. Ya, secara akal nggak mungkin, tapi Nabi Musa bisa mengalahkan Fir'aun. Bagaimana caranya? Ya begitulah kehendak Allah. Sampai di bawah, masuk ke laut, sampai lautnya terbelah, laut menjadi daratan. Coba bagaimana bisa secara akal mengajak Fir'aun supaya ke laut? Bagaimana? Ya.
Dengan kekuasaan Allah itu laut terbelah. Secara teknologi nggak mungkin terbelah jadi daratan. Dan kudanya Fir'aun itu nggak mau masuk ke laut yang udah jadi daratan. Tapi kudanya Nabi Musa perempuan. Jadi Allah bikin dia nafsu namanya laki kan. Akhirnya dikejar tuh kudanya Nabi Musa. Lihat tuh kuda aja lihat perempuan nafsu juga. Apalagi yang ngaji ya. Dikejar masuk ke dalam laut. Sedangkan Fir'aun udah masuk ke daratan, udah naik ke daratan. Semua udah pada naik ke daratan, langsung tuh laut balik lagi. Tenggelam. Besoknya mayatnya ngambang. Dan mayatnya itu ada yang mungut, ada yang simpen. Sampai sekarang dijadiin mumi. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau nggak ada yang simpen tuh, gimana itu? Ada tuh yang namanya raja, ya. Bangkainya juga mahal kan, ya. Ketahuan kan, ya, itu disimpan di mumi zaman dahulu sampai sekarang ada. Masya Allah. Jadi teknologi zaman dulu udah ada itu, ya. Luar biasa. Itu kehendak Allah. Ya Fir'aunu, ya tuh dipanggil langsung. Wahai Fir'aun, ini Rasulun min Rabbil Alamin. Aku Rasul dari Rabbil Alamin, dari Tuhan yang menguasai semua alam. Lihat tuh. Yang pertama Musa memperkenalkan diri bahwa ini aku Rasulun, seorang Rasul. Rasulnya dari siapa? Min Rabbil Alamin, dari Tuhan yang menguasai semua alam. Jadi bukan Tuhan kita doang, Tuhan semua alam. Apa itu al-alam? Al-alam masih wallahi. Yang selain Allah namanya al-alam. Selain Allah dah, manusia, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan, air. Selain Allah namanya al-alam. Jadi Allah itu Tuhan semua alam, bukan Tuhan kita doang. Ya, Tuhan semua alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lihat kata-kata Musa. Kisahnya nih. Ini Rasulun. Dari siapa? Min Rabbil Alamin. Dia nggak bilang min Allah. Tapi dari penguasa semua alam. Karena Fir'aun kan mengatakan ana rabbukumul a'la. Ilaika, aku Rasul dari Rabbul Alamin. Ilaika, kepada kamu, yaitu mengajak kamu supaya beriman kepada Rabbul Alamin, kepada Allah. Fakallabahu, tapi Fir'aun mendustakannya. Artinya dia nggak percaya. Ya, begitulah ya, kalau orang sudah berkuasa, apakah dia raja, penguasa dah, apakah dia orang kaya, ya, pokoknya kalau dia berkuasa selalu memandang orang yang di bawahnya rendah. Seperti Fir'aun memandang semuanya rendah, termasuk Musa. Biarpun dia bilang, Nabi Musa bilang ana Rasulun min Rabbil Alamin, tapi dia merasa dia raja, punya semuanya dan bisa memerintah siapa saja. Maka dia nggak mau. Lihat tuh, ya, makanya kalau kita berdakwah kepada penguasa, presiden, raja, belum tentu dia mau menerima. Atau kita ajak orang kaya, konglomerat, atau dia punya kedudukan di masyarakat, yang mengajaknya orang biasa, ustadz,
pasti dia remehin. Itulah tabiat manusia. Selalu kalau dia berkuasa dia sombong. Yang kata Allah, innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Kaidah tuh. Innal insana, sesungguhnya manusia, la yatgha, dia akan sewenang-wenang. Ayyarahu stagna, ketika dia merasa dia udah kaya, dia udah cukup, dia udah memiliki semuanya, pasti dia akan sewenang-wenang. Illa man rahimallah, kecuali orang yang Allah berikan rahmat. Jadi semua manusia, innal insana la yatgha an yarahus taghna. Ya, ketika dia melihat dirinya, dia sudah merasa cukup, sudah merasa kaya, merasa berkuasa, pasti sewenang-wenang. Contoh dah, orang sebelum berkuasa, ame udah berkuasa, kira-kira perilakunya beda nggak? Sebelum jadi RT, ame udah jadi RT, beda nggak? Atau sebelum jadi DKM, biasa terus kepilih jadi DKM, berubah nggak? Berubah. Tadinya dia bukan siapa-siapa, tahu-tahu membidangi bidang ibadah. Wah, dia sewenang-wenang lah. Ya, khotib-khotib dihapus semuanya dia. Dipasang khotib-khotib grup dia, gitu. Beda kan? Entah ketika dia dicopot, sama nggak sama yang dulu dia berkuasa? Beda kan? Itu tingkatan kecil. Kalau DKM doang, ngurusin masjid, mending masjidnya kaya gitu. Apa yang dibanggain, tapi udah merasa. Mungkin bininya dia ngomong mulu kali, bukan DKM Masjid Al-Ma'sum. Sampai ngigong-ngigong, ngimpi-ngimpi. Bagaimana kau tingkatan menteri? Bagaimana kau tingkatan presiden? Lihat tuh, itu tabiat manusia di mana aja begitu. Kecuali kalau Allah berikan dia rahmat, nggak berubah. Sebelum sama susah biasa aja. Dia miskin, dia kaya, sama aja. Dulunya dia miskin, kemudian dapat rezeki dia kaya, nggak berubah. Itu yang bagus tuh. Kayak kita lihat nih orang yang dari dulu sampai sekarang nggak berubah, itu orang baik gitu. Ya. Tapi kalau ada perubahan, nah itu udah beda dah tuh. Ya. Lihat tuh, ini Quran semua ada kejiwaan manusia, semua al-insan. Asal namanya al-insan di seluruh dunia sampai kiamat sama tabiatnya. Sama. Apakah manusia Indonesia, manusia Eropa, Amerika, Korea, Cina, Asia, Arab, sama. Ketika dia berkuasa, ketika dia kaya, ayat loh, pasti dia sewenang-wenang. Sewenang-wenang tuh sombong, angkuh, ya. Beda lah jalannya, beda duduknya, beda. Ya, ketemu teman juga udah jarang lagi lah. Ya, dulu waktu susah sering datang ke rumah. Udah berkuasa nggak datang lagi lah. Ya. Itu. Ya. Tapi kalau dia orang baik, nggak berubah, tetap aja begitu. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Ya. Hanya jarang yang begitu. Ya. Kebanyakan tuh kekuasaan membuat kita menjadi terlena. Jangankan itu, orang kaya aja lah. Ya. Kalau untuk kawin lagi, itu biayanya mahal. Pakai mahal, pakai uang belanja. Tapi ketika rezekinya banyak, dikawin lagi nggak? Ada nggak yang begitu? Tapi kalau dia nggak punya duit, bisa nggak dikawin lagi? Nggak bisa. Itu ustadz deh, sebagian ustadz di kita terkenal dikit, kawin lah. Ketahuan, jamaahnya pada ngambek. Jamaahnya perempuan, dikawin lagi, ngambek dia. Dia datang lagi, habis. Udah banyak contohnya. Pesantrennya kosong,
Dia ngapain aja kagak bangun lagi udah. Di kita tuh kalau udah jatuh nggak bangun lagi. Naiknya cepat, jatuhnya cepat. Indonesia. Ya. Makanya yang bagus tuh istiqomah. Ya. Tetap dalam keadaan apa aja kita jangan berubah. Ya, kita miskin, kita kaya, tetap teman-teman kita ingat. Ya. Karena kan kita nggak tahu kita bakal sakit, bakal kena musibah. Ya, jangan sombong. Justru ketika kita berkuasa, ketika kita punya duit, kita berbuat baik. Gitu. Nanti suatu saat kita ngapa-ngapa, orang ingat gitu. Tapi kebanyakan sih orang lupa. Ya. Jadi jangan. Ya. Jadi tetap kita istiqomah. Nabi Musa melawan Fir'aun. Tapi Nabi Musa mengatakan, ya Fir'aunu, ini Rasulun min Rabbil Alamin. Jadi jelas kata-katanya. Panggilannya, ya Fir'aun. Ya tuh. Ya. Dia kan raja. Nggak ada kata-kata yang mulia, yang nggak ada. Ya Fir'aun. Langsung dipanggil. Raja namanya Fir'aun. Langsung dijelasin. Ini Rasulun min Rabbil Alamin. Aku Rasul dari Allah, dari Tuhan semua alam ini, termasuk juga Tuhan kamu, Tuhan aku, Tuhan semua seluruh alam. Fakadzabahu, Fir'aun mendustakannya, enggak percaya. Faqala ana, kemudian Musa mengatakan hakikun. Hakikun itu jadirun. Kalau kayak kita benar. Bukan bohong, bukan dusta, bukan ngaku-ngaku. Ala anna aqula 'alallahi illal haqqa. Benar, aku tidak akan mengatakan atas nama Allah kecuali perkataan yang hak. Ada qiraah mengatakan yaitu bitasdidil ya alayya. Ya. Haqiqun ala, ada yang baca haqiqun alayya. Anla aqula 'ala Allah. Aku tidak mengucapkan atas nama Allah illal haqq, kecuali yang benar. Karena Musa mengatakan ana rasulun min rabbil alamin, itu benar. Aku nggak ngaku begitu. Makanya kita harus mantap ketika berdakwah. Ini ajaran Islam, ini yang benar, jangan ragu. Kalau kita ragu, yang dengarnya jadi ragu juga. Jadi kita harus yakin yang benar itu Islam. Ya. Nah, kalau kita udah yakin, maka kita tinggal berdakwah. Adapun nggak mau ikut atau dia menolak, itu urusan lain lagi. Ya. Yang penting kita harus yakin. Nah, sebelum yakin kita harus ngerti, kita harus paham agama Islam, baru ajak orang. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum. Sungguh aku datang kepada kamu membawa bayyinah. Jadi Musa bukan ngaku-ngaku doang, tapi ada buktinya. Ya. Min rabbikum, dari Tuhanmu. Lihat tuh, min rabbikum, dari Tuhanmu. Tuhanmu, Tuhan aku juga. Jadi kan langsung ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, Nabi Musa mengatakan min rabbikum, dari Tuhanmu. Berarti kamu bukan Tuhan. Apa itu bayyinah? Bayyinah yaitu mukjizat. Fa'arsil ma'iya bani Israila. Fa'arsil, utuslah, kirimlah bersamaku Bani Israel untuk menuju ila Syam, ke negeri Syam. Syam zaman dahulu itu sekarang Syria, Jordan, Lebanon, termasuk itu semua, Palestina, itu semua termasuk negeri Syam. Ya. Jadi semua jadi satu itu. Nah, karena datang penjajah, jadi dipecah. Ada negeri Syria, ada negeri Lebanon,
ada negeri Jordan, ya, ada negeri Palestina. Dulunya Lebanon itu salah satu kota milik Syria, dipisah diri menjadi negeri Lebanon. Seperti India itu dulunya itu jadi satu, kemudian Bangladesh memisah diri, Pakistan memisah diri, jadi negeri sendiri-sendiri begitu. Kita juga Indonesia bisa aja suatu saat nanti, ya, negeri Riau, negeri Aceh, ya, negeri Jogja, bisa aja nanti, ya, suatu saat, ya, karena pasti, ya, akan dipecah-pecah. Makanya kita bersyukur negeri kita yang besar ini masih bisa bersatu, ya. Sedangkan negeri Arab yang kecil-kecil aja udah nggak bisa. Kita, ya, dengan majemuknya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ribuan bahasa, tapi kita bisa kompak satu bahasa Indonesia. Coba kalau masing-masing ngomong pakai bahasa dia, bisa nggak nih kita? Ya, masing-masing ngomong pakai bahasanya, bisa nggak kita ini berkawan? Nggak bisa. Jadi kita pakai bahasa Indonesia. Nanti sesudah kita keluar dari lingkungan kita kumpul di keluarga, ya kita pakai bahasa kita lah gitu, ya. Jadi kita pakai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Wa kana ista'badahum, dan sebelumnya Bani Israel itu dijadiin budak oleh Fir'aun, ya. Maka Nabi Musa datang untuk menyelamatkan orang-orang lemah dari penguasa. Lihat tuh, ya. Jadi Musa sendirian, ya, segitu beraninya tuh, ya. Dan memang Nabi Musa berani, kuat, ya. Beraninya luar biasa, kuatnya luar biasa. Ya, itu yang kata salah seorang putri Nabi Syuaib, ya, qalat ihdahuma ya abatis ta'jilhu inna khaira man istajartal qawiyul aminu. Nah, itu salah seorang putri Nabi Syuaib mengatakan, wahai ayahku, ambil ini orang untuk bekerja bersama kita, karena sebaik-baik orang yang kamu ambil bekerja al-qawiyyu al-aminu, yang kuat dan yang amanah. Kuat jasmaninya, kuat amanahnya. Dari mana tuh? Ketika Musa lari dari kejaran Fir'aun, karena sebab dia mukul orang mati. Nabi Musa itu sekali pukul mati orang. Orang malaikat aja ditempelin picak matanya. Nabi Musa itu, ya, malaikat ngaku malakul maut mau mencabut nyawanya, langsung ditempelin. Coba langsung picak matanya. Hadisnya sahih. Tapi malaikat menyerupai manusia. Jadi begitu kuatnya tuh. Nah, ketika dia lagi ngumpet, tahu-tahu dia lihat ada perempuan dua, dia aja, yang lainnya pada ngambil air. Nabi Musa datang, ma khatbukuma, ada apa nih? Kata perempuan itu, bapak saya udah tua, ya, nggak ada yang bantuin kecuali saya untuk ngambil air buat hewan-hewan kami. Kata Musa, saya bantuin. Di situ ada sumur yang ditutup batu. Itu dalam riwayatnya, itu nggak bisa diangkat kecuali oleh 40 orang. Nabi Musa sendirian diangkat, langsung diambil air, bawa pulang lah tuh. Nah, ketika pulang, bapaknya nih Nabi Syuaib heran, kok gini hari udah sampai rumah, biasanya sore. Nah, itu perempuan itu nggak mungkin mengaku, kecuali kalau bapak-bapak laki-laki udah selesai ngomong. Supaya beriman kepada Allah. Nanti tengah jalan kisahnya banyak lah, sampai dia melihat tongkat. Nah, ada yang mengatakan tongkatnya dikasih oleh Nabi Syuaib, dan tongkat itu dari surga yang dibawa oleh Nabi Adam. Sampai sekarang hilang lah tongkat itu, mana itu, ya, nggak ketahuan, ya.
Nah, kemudian Nabi Musa diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Nah, Nabi Musa datang itu menghadap Fir'aun supaya Fir'aun beriman. Tapi harus ada bukti. Maka buktinya mukjizat. Mukjizatnya banyak. Ya. Nah, disebut ini diantaranya yaitu ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Fir'aun mengatakan, kalau kamu memang betul-betul diangkat oleh Allah menjadi rasul, ya, maka buktikan ala dakwaka. Buktikan bahwa kamu betul-betul menjadi rasul. Fa'ti biha. Ayo bawa ke sini. In kunta minas shadiqin. Kalau memang kamu termasuk iman ilallah. Fa'aqa asahu. Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Fa'idahiyya thu'banun mubin. Tiba-tiba tongkat itu menjadi thu'ban. Thu'ban saja itu ular besar. Terus ditambahin jelas. Itu seperti istana gedenya. Itu rahangnya saja dari janggut, dari rahang ke mulut itu 80 hasta. 80 hasta tuh kalau kayak kita 40 meter. Coba itu. Dari perutnya ke kepala itu sampai ke istana Fir'aun. Fir'aun takut diparanin tim ular, kabur Fir'aun. Sampai orang-orang yang ada di situ pada kegencet, sekitar 25.000 orang mati. Fir'aun teriak-teriak, Musa, Musa, ambil tuh tongkatmu, ambil tuh tongkatmu. Ketakutan. Itu Fir'aun tuh yang bilang kumul a'la, lihat ular takut ya. Oh, saking gedenya itu ular. Panjangnya begitu juga. Panjangnya bangsa 40 meteran. Lo gede besar. Sampai Fir'aun aja ketakutan. Dikejar, Fir'aun kabur, masuk ke kamar, takut. Sampai teriak-teriak, Musa, ambil tongkatmu, aku akan beriman kepada kamu dan kamu bawa Bani Israil pergi ke Syam. Akhirnya Nabi Musa ambil itu tongkatnya. Itu kisah. Tapi ada kisah lagi melawan tukang-tukang sihir. Ya, banyak kisahnya. Yang di sini langsung berubah menjadi ular. Di ayat lain Nabi Musa melawan tukang-tukang sihir. Ada sekitar 150 tukang sihir Fir'aun. Nah, yang tambang menjadi ular. Kalau Nabi Musa tongkatnya menjadi ular. Dimakanin tuh ular tukang sihir. Akhirnya semua tukang sihir saat itu juga beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Kenapa? Karena tukang sihir tahu itu sihir. Kalau sihir dipaham orang dia tukang sihir. Tapi itu bukan sihir. Itu pasti dari yang Maha Kuasa. Maka langsung dia beriman. Fir'aun ancam, kalau kamu beriman aku akan bunuh kamu semua. Nggak apa-apa, silakan. Lihat tuh, kalau sudah iman masuk ke dalam hati, dia nggak takut mati, dia nggak takut di penjara. Padahal sebelumnya tuh, yang 150 tuh tukang sihir itu mengatakan ke Fir'aun, Fir'aun, berapa kamu mau bayar saya? Jadi dia udah negosiasi. Jadi kalau menang nanti bayar dan kasih saya sebagian kekuasaan. Kata Firaun, iya, gitu. Ya, siap dah tuh. Tapi ketika dilihat itu ular besar, malah dia beriman. Dia nggak pikirin lagi istana, dia nggak pikirin lagi duit. Yang penting dia bisa beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Lihat tuh, kalau Allah sudah berikan hidayah, langsung. Ya. Nah, tapi kalau belum, nggak bisa.
Fa'alqa asa'u fa'idha hiya thu'banum mubin. Nabi Musa melempar tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi hayatun azimatun. Hayatun itu ular, ya, ular yang besar. Terus satu mukjizat yang lain, wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u yadahu. Jadi tangannya Nabi Musa dimasukkan ke dalam ketiak. Ketika dicabut, diangkat, wa naza'u, diangkat, fa idza hiya, tiba-tiba tangannya itu putih, la keluar cahaya putih bagi orang yang melihatnya, bahkan melebihi sinar matahari. Coba lihat tuh, bagaimana tuh orang nggak kagum. Dimasukin di ketiaknya, diangkat, keluar cahaya putih melebihi dari matahari. Dilihat oleh orang-orang semuanya. Manusia biasa nggak mungkin. Nah, itu mukjizat yang kedua. Qalal mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun 'alim. Qalal mala', al-mala' itu penguasa, pejabat, orang orang kaya, ya. Pokoknya kayak kita bangsawannya dah, ya, pemimpin mengatakan min qaumi fir'auna, dari kaumnya Fir'aun. Inna hadza, sesungguhnya ini yang dilakukan oleh Musa, lasahirun alim, dia itu tukang sihir yang maha alim, yang maha pintar. Mengapa? Karena waktu itu memang zamannya zaman sihir. Jadi mukjizat itu sesuai dengan zamannya. Kalau zamannya sihir, maka mukjizatnya melawan sihir, bukan sihir mukjizatnya melawan sihir. Nah, waktu itu tukang sihir banyak, jadi sedang puncak-puncak itu sihir. Nah, seperti tambang dilempar jadi ular. Nah, mukjizatnya Nabi Musa tongkat jadi ular. Ini melawan orang sihir. Karena apa? Karena suasananya waktu itu memang sihir di mana-mana, ya. Jadi kita juga sihir di mana-mana, ya. Makanya kita harus banyak baca Quran, berzikir, ya. Jangan sampai orang ngiri, orang dengki, ya. Kalau dia dengki, dia pergi ke tukang sihir, ya repot kita, ya. Dan itu diobatin oleh tukang sihir juga. Kalau dia nggak ngerti nggak bisa. Ya biar dibaca Quran juga, kalau bukan ahlinya nggak bisa. Jadi ada ruqyah namanya itu, ya. Nah, sihir loh banyak. Dan sihir yang sekarang itu bukan kayak zaman dulu dibikin perutnya gendut, bikin penyakit. Sekarang sihirnya itu di otak. Jadi otak kita tuh dipengaruhi, bawaannya pengen bunuh diri, pengen lompat. Itu, ya, bawaannya benci sama orang, bawaannya itu sihir itu, ya. Jadi bukan kayak sihir zaman dulu bro. Sekarang itu pikiran kita dipengaruhi, lagi naik mobil bawaannya pengen ngebut, pengen nabrak. Dia lagi di apartemen bawaannya pengen lompat. Ketika itu dia lompat dah, akhirnya seakan-akan matinya bunuh diri, padahal sihir. Dipengaruhi di pikiran. Melihat istri bawaannya nggak demon aja, benci aja bawaannya itu, ya. Itu jangan-jangan sihir dari orang yang ngiri sama kita, gitu, ya. Makanya kalau error kan, mau error, ya 5 menit lagi lah, 2 menit, ya. Makanya jangan tonjolin rezeki kita ke depan orang, ngerinya orang ngiri.
Ya, kalau kita punya nikmat itu jangan ditonjolin ke orang. Sedekah. As-shadaqatu tadfa'u sab'ina bab minal bala. Sedekah mencegah 70 bala. Jadi sedekah aja supaya kita terhindar dari iri. Banyak-banyakin sedekah. Kenapa? Karena orang lihat kita kan, lihat mobilnya cakep, bisa aja dia ngiri. Atau cucunya ditampilin di Facebook. Oh, yang lihatnya nggak punya anak, dia ngiri. Sakit tuh cucu kita. Namanya al-ain, namanya itu. Dari dengki, dari mata yang dengki bisa sakit kita. Kalau di Arab, loh percaya banget gituan. Al-ain, maka kata Nabi banyak orang mati sampai al-ainnya masuk ke dalam kubur. Jadi belum sempat sembuh udah keburu mati itu. Jadi hati-hati tuh ya, pandangan orang yang ngiri sama kita. Kita bisa sakit. Makanya jangan ditonjolin supaya orang nggak ngiri ya. Makanya diajarin tuh kita berlindung min syarri hasidin idza hasad. Dari jahatnya orang yang dengki ketika dia dengki. Nggak ada obatnya, nggak bisa damai sama orang yang dengki. Kecuali nikmat kita hilang. Nah oleh karena itu supaya kita lindungin diri kita, bentengin diri kita dari orang-orang yang ngiri, yaitu dengan sedekah. Gitu. Daripada kita banggain, akhirnya orang dengki, habis kita. Mungkin kita enggak, istri kena, anak kena, cucu kena, pekerjaan berantakan, pikiran kita jadi kacau. Makanya obatnya satu, sedekah. Jangan kita pamerin makan di restoran, dipoto. Dia nggak makan, dipoto aja tuh. Habis itu diupload ke Facebook. Yang lihatnya lagi lapar, ngiri kan, enak banget lu ya. Kena itu. Tahu-tahu orang itu ditangkap PKPK gitu. Itu ya, jangan. Ya. Jadi kalau kita punya rezeki kita bersyukur, yaitu dengan bersedekah, bukan kita pamerin ke orang. Jangan, nggak usah ngomong, diam aja. Walaupun orang tahu, diam aja. Gitu. Jangan kita cerita, gue baru jual tanah, bagi gue agak, gue baru dapat objek kan, bagi gue agak, yang dengarnya ngiri, bisa gempor ente. Itu jadi caranya tuh kalau kita pengen kuat, sehat, jangan membuat orang ngiri sama kita. Kalau ada yang ngiri, buru-buru kita untuk menghindari penyakit yang masuk ke kita. Karena kata Nabi 70 bala akan hindar. Sedekah lagi 70 lagi, 140 bala. Sedekah lagi, makanya orang yang sedekah aman hidupnya. Makmur, anaknya bagus, pekerjaannya bagus, hidupnya terhormat gitu ya. Jadi begitulah salah satu mukjizat Nabi Musa, yaitu ular, tongkat jadi ular dan tangan yang dikeluarkan bercahaya. Masih banyak lagi ya. Cukup dah ya. Sudah selesai kan? Ya. Ini terakhir kan ya? Ya. Terakhir kan ya. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairal jasa atas kebersamaan kita hadir, dan pasti ada kesalahan ya, ada kekeliruan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya, supaya kita bisa tenang ya, untuk menghadapi masa-masa yang akan datang ya, bulan Rajab, bulan Syaban, khususnya di bulan Ramadan ya. Jadi nggak ada lagi lah istilahnya main bola 0-0 ya. Jadi nggak ada lagi lah ya, seakan-akan kita nggak pernah ada perbuatan apa gitu. Dan memaafkan itu obat dari semua obat, memaafkan. Tapi kalau kita dendam, itu darah naik, gula naik, jantung semua lah.
Kalau kita kena penyakit jangan cerita sama orang, jadi ketahuan. Penyakit begini, oh ini penendam. Penyakit begini, oh ini tukang ngiri. Penyakit begini, oh ini itu. Ya, tulangnya keropos. Nah ini bangsa stres mulu orang itu. Jangan cerita. Ya. Penyakit jangan cerita sama orang, diam aja. Ya. Jangan ceritain, bukannya gula. Ya. Karena apa? Karena penyakit itu tuh sumbernya dari hati, bukan makanan. Nggak ada dalam Islam tuh, nggak boleh makan ini, nggak ada ya, nggak boleh makan yang haram. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Makan semua. Durian makan, sate kambing makan, soto babat makan, tapi tahu diri gitu. Nggak ada dalam Islam jangan makan. Yang dilarang itu makan yang haram. Itu doang. Oh yang halal silakan makan minum silakan. Tapi jangan berlebihan. Jadi yang sakit ini nggak boleh makan ini, makan nggak apa-apa. Yang penting hati tenang. Kalau hati tenang nggak apa-apa. Tapi kalau makan sambil deg-degan, kena ya kena. Hati agak tenang itu ya. Jadi nanti kalau ada nasi kembuli ini penutupan makan aja gitu. Ya. Kalau ada itu, kalau enggak enggak usah dimakan. Cukup dah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'amahu wa yukabiru masyidah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.